Podcast Intan Alia Podcast. Halo guys, gimana nih kabar kalian hari ini? Wah, semoga dalam keadaan baik ya. Nah, kan kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Udah sayang, kok malah ditinggal. Jadi sebelum kita lanjut, kenalin nama aku Intan. Dan namaku Alia. BTW, hari ini kita mau ngomongin soal apa sih? Nah, jadi kita mau ngobrolin tentang kondisi ekonomi Indonesia pas masa demokrasi liberal nih. Hah? Demokrasi liberal? Iya, jadi setelah aku baca-baca, demokrasi liberal itu sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia dalam kurun waktu tahun 1950 sampai 1959. Sistem ini didasarkan pada hak individu, jadi setiap warga mempunyai hak untuk berkuasa dalam demokrasi jenis ini, tanpa memandang latar belakang baik itu asal suku maupun agama. Oh, jadi demokrasi liberal tuh tiap warga negaranya bisa jadi pihak yang punya kuasa tanpa mandang suku, agama, sampai ras. Betul, tapi demokrasi ini kurang cocok untuk diterapkan di negara kita tercinta ini. Why, kenapa nggak cocok? Demokrasi liberal gak cocok diterapkan di Indonesia karena lebih mengutamakan kepentingan pribadi dengan mendukung sepenuhnya usaha pribadi, memisahkan usaha agama dengan kepentingan bernegara atau sekuler, dan keputusan ditentukan oleh kesepakatan individu sebagai warga negaranya. Tapi aku juga bingung deh, kenapa Indonesia menerapkan demokrasi liberal ini? Kan padahal gak cocok buat Indonesia sendiri. Betul ya, tapi setelah aku baca-baca tadi, Indonesia itu nerapin demokrasi liberal karena mereka itu berusaha nyontoh bentuk pemerintah ala barat yang mereka nilai sukses. Selain itu, mereka juga pengen memperbaiki jalannya negara dan pemerintahan. Dan yang terakhirnya itu, mereka melaksanakan undang-undang sementara dengan demokrasi liberal dalam pemerintahannya. Lalu gimana ya keadaan Indonesia pada saat itu, khususnya dalam bidang ekonomi? Ya juga ya, kamu tahu nggak sih keadaannya kayak mana? Gak tahu, karena aku belum lahir waktu itu. Ya kalau itu aku juga belum lahir sih. Jadi kalau gitu kita mending baca di Google, solusi terbaik saat kita tersesat. Jadi menurut Google waktu aku tadi baca tuh perkembangan ekonomi pada demokrasi liberal tidak menunjukkan arah yang stabil. Anggaran pemerintahannya mengalami defisit atau kekurangan. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, karena yang pertama pengeluaran pemerintah yang semakin meningkat dan karena tidak stabilnya situasi politik. Lalu pemerintah juga tidak berhasil meningkatkan produksi dengan menggunakan sumber-sumber yang masih ada. Pada waktu 1959, kehidupan ekonomi Indonesia itu belum berhasil dengan baik dan tantangan yang menghadapnya cukup berat. Kalau gitu pasti ada dong kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah di bidang ekonomi pada masa demokrasi liberal. Tentunya ada, kalau nggak salah tadi ada 7 deh. Yang pertama itu Gunting Syafruddin ya. Itu tuh kebijakan tentang pemotongan nilai uang atau sanering yang diambil dari Menteri Keuangan Syarifuddin Prawinegara. Terus yang kedua ada gerakan Benteng. Itu tuh sistem ekonomi yang bertujuan mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Lalu yang ketiga itu ada tahun 1951 pemerintah menasionalisasi The Java Bank menjadi Bank Indonesia. Lalu yang keempat ada sistem ekonomi Alibaba. Itu tuh para pengusaha keturunan Tionghoa akan mendapatkan bantuan kredit dan lisensi dari pemerintah. Kemudian yang kelima itu kalau nggak salah ya, namanya itu persaingan finansial ekonomi. Yang karena persetujuan hasil KMB dibatalkan sama Indonesia keluar dari Uni Indonesia Belanda. Akibatnya itu banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sementara pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan itu. Terus yang keenam itu kalau nggak salah itu namanya rencana pembangunan 5 tahun. Terus yang ketujuh itu ada musyawarah nasional pembangunan. Tapi aku lupa tentang apa sih ya itu, aku lupa. Munaf ya? Kalau nggak salah Munaf tuh di masa Kabinet Juanda terjadi kesenjangan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Nah, masalah ini diatasi dengan diadakannya musyawarah nasional pembangunan atau Munaf. Wah, banyak juga ya kebijakan-kebijakan yang diterapin pemerintah waktu itu. Nah, karena demokrasi liberal kurang cocok untuk Indonesia, lalu sekarang Indonesia menerapkan sistem demokrasi apa sih? Saat ini Indonesia nerapin sistem demokrasi Pancasila. Oh, jadi gitu ya?
Jadi pembahasan kita tentang keadaan ekonomi Indonesia pada sistem demokrasi liberal udah selesai nih. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi di podcast selanjutnya ya teman-teman. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan di hati permisa sekalian. Dadah!